Selamat pagi saudara, dan hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai landasan kehidupan kita untuk mengawali semua aktivitas pekerjaan bahkan pelayanan kita saat ini. Mazmur 142 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8 akan menjadi bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Doa seorang yang dikejar-kejar. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua-gua suatu doa. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah, lesuh di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku, di jalan yang harus kutempuh. Dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru kepadamu, ya Tuhan, kataku. Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Amin. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, hidup di tengah-tengah bahaya dan merasakan ancaman pastilah akan membuat hidup kita tidak tenang. Siapapun ketika berada dalam situasi yang mencekam, situasi yang tertekan, situasi yang terancam, mereka tidak akan pernah merasa tenang bahkan damai. Saat ini ancaman yang paling nyata kita alami adalah tentang virus COVID-19 yang bukan hanya melanda negeri kita tetapi juga melanda dunia saat ini. Sudah sangat meresahkan, sangat membuat umat manusia merasa tidak tenang. Ketakutan manusia terhadap penyakit yang mematikan ini mengingatkan kita bahwa ternyata ada hal dalam dunia ini yang tidak bisa kita selesaikan jika Tuhan tidak ikut campur di dalamnya. Kenapa virus corona saat ini sangat ditakuti? Karena sampai hari ini belum ada satu vaksin pun, belum ada satu obat-obatan pun yang memang betul-betul bisa menjadi andalan umat manusia untuk menyembuhkan virus corona saat ini. Saudara, keadaan tertekan oleh ancaman bahaya maut bukan hanya dialami oleh umat manusia di zaman modern saat ini. Daud dalam bacaan kita, Mazmur 142 ayat 1 sampai 8, dalam pelariannya terhadap kebengisan Raja Saul, Daud sedang diperhadapkan dengan kekuatan politik yang mengincar kematiannya. Ia sedang menjadi buronan istana. Untuk sementara, gua adalah tempat persembunyian yang paling aman. Namun, Daud sadar betul bahwa itu hanyalah tempat persembunyian sementara. Gua hanya memberikan tempat perlindungan yang bersifat sementara. Sehingga ia meyakini bahwa ketika Tuhan mendengar doanya, ketika Tuhan mengetahui jalan-jalannya, ketika Tuhan merasakan kepedihannya, merasakan hati yang begitu amat tertekan karena ketakutan, Tuhan pasti akan menolong dia. Tuhan pasti akan memberikan petunjuk atau bahkan tempat perlindungan yang aman bagi Raja Daud. Saudara, ketertekanan tak akan menemukan jalan keluar sepanjang itu hanya menjadi keluhan tanpa pengharapan. Sekali lagi, ketidaktenangan, kecemasan, tekanan yang kita alami tidak akan pernah memiliki jalan keluar jika semuanya itu hanya sebatas keluhan dan tanpa pengharapan.
Tak dapat dipungkiri bahwa terkadang dibutuhkan keadaan-keadaan yang sulit, keadaan-keadaan yang tertekan untuk membuat kita menemukan diri kita di hadapan Allah. Kadang dalam situasi-situasi sulit kita kemudian digiring, iman kita kemudian digiring untuk menemukan diri kita di hadapan Allah, untuk semakin bergantung di hadapan Allah. Misalnya, saudara-saudara yang merasa sulit saat ini karena situasi keamanan yang tidak memungkinkan untuk mencari pekerjaan, atau yang sudah bekerja tetapi malah di PHK, anak-anak yang ingin sekolah tapi bingung mau sekolah kemana, ibu-ibu rumah tangga yang bingung mengatur keuangan, kebutuhan ekonomi semakin meningkat tetapi penghasilan menurun. Dalam ketertekanan seperti itu, dalam kecemasan seperti itulah kadang Tuhan ingin agar kita semakin bergantung pada Tuhan, berharap pada Tuhan, dan hanya berlindung kepada Tuhan. Di saat seperti itulah iman kita membuat iman kita menemukan tempat pertautan, tempat persinggahan jiwa yang teguh, yang teduh, yang aman, yang nyaman, yakni dalam menyerahkan diri kepada Tuhan untuk beroleh kekuatan menghadapi tekanan sesulit apapun. Karena itu dibutuhkan hati, dibutuhkan jiwa, ibarat tanah yang subur, tempat tumbuhnya benih firman Tuhan untuk menghasilkan buah yang baik. Saudara, apapun kesulitanmu saat ini, ada yang sulit mencari pekerjaan, ada yang sulit mencari sekolah, ada yang sulit mengatasi kehidupan rumah tangga, ada yang sulit karena ekonomi keluarga, apapun kesulitanmu saat ini, firman Tuhan lewat Raja Daud saat ini mengajarkan kepada kita untuk tetaplah mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Badai pasti berlalu. Tidak selamanya kita akan berada dalam situasi sulit ini. Ketika kita ada di situasi sulit saat ini, berarti Tuhan ingin agar kita lebih berserah kepada Tuhan, lebih menyerahkan diri dan hidup kita di hadapan Tuhan. Percayalah saudara, bahwa di masa yang akan datang, sesuai waktu Tuhan, kita semua akan menikmati sukacita dalam kasih Tuhan. Roh Kudus menolong kita semua, terpuji firman-Nya. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Terpuji kekal Engkau ya Allah ya Tuhan kami, Allah yang senantiasa kami sapa Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa yang tetap baik, Bapa yang tetap memelihara dan menopang kehidupan kami anak-anak Tuhan dalam setiap situasi sesulit apapun yang sedang kami alami saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan di pagi hari ini, kami semua boleh dibangunkan dengan kekuatan, dengan kesehatan yang baru, dengan semangat dan sukacita yang baru. Siap untuk melihat betapa luar biasanya kasih Allah bekerja, menopang, melindungi, memberkati kami sepanjang satu hari lamanya. Sebelum kami mengawali kegiatan kami saat ini, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena kebenaran firman-Mu saat ini menguatkan kami, bahwa dalam situasi sulit apapun, Allah tetap bekerja untuk menolong, untuk menopang kehidupan kami. Kuasai kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami semua dapat memiliki kesabaran, ketangguhan untuk menghadapi berbagai macam situasi sulit yang kami hadapi saat ini. Di pagi hari ini Bapa di sorga, hamba-Mu datang berdoa, mendoakan akan semua para medis kami, para relawan kami, para pemerintah kami, dan siapapun mereka yang saat ini Tuhan pakai untuk menyelesaikan persoalan COVID-19 saat ini. Kiranya Tuhan Engkau berkenan untuk menjaga dan melindungi mereka. Jauhkan mereka dari setiap rasa putus asa. Biarlah lewat talenta yang Tuhan karuniakan kepada semua tim medis kami, mereka boleh bekerja dengan penuh sukacita, boleh menyelesaikan tugas dan tanggung jawab mereka, dan kami percaya Tuhan bahwa lewat keberadaan mereka Engkau akan menyelesaikan setiap persoalan virus yang mengganggu kesehatan kami saat ini. Bapa di sorga, bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami kesulitan, baik itu kesulitan dalam mencari pekerjaan, kesulitan dalam mengurus ekonomi keluarga mereka, kesulitan dalam mencari pendidikan yang lebih baik untuk masa depan mereka,
atau apapun kesulitan yang saat ini menghimpit dan membuat jiwa hati kami tertekan. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu. Kiranya Engkau memberikan mereka kesabaran. Jangan biarkan mereka jatuh dalam lembah putus asa, Tuhan. Kuatkan iman mereka untuk terus berharap dan berserah kepada Tuhan. Jikalau mungkin, kami pun datang memohon kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau mengasihani semua anak-anak Tuhan yang saat ini melewati masa-masa sulit mereka. Tunjukkan jalan yang terbaik, apa yang harus mereka lakukan untuk mengatasi semua kesulitan-kesulitan saat ini. Ya Allah Bapa di sorga, sepanjang 1 hari lamanya, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, akan menjalankan aktivitas mereka, tugas pelayanan, pekerjaan mereka. Kiranya perlindungan Tuhan senantiasa akan menjadi milik mereka. Jauhkan dari setiap virus-virus yang mengancam kesehatan kami saat ini, sehingga 1 hari lamanya, apapun profesi kami saat ini yang berkan di hadapan Tuhan, kami boleh lakukan dengan baik, dan di dalamnya nama-Mu tetap dipuji dan dimuliakan. Bapa di sorga, terima kasih atas segala hal yang baik yang telah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kami yang datang bermohon dan bersyukur kepadamu saat ini. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, tetap semangat dan shalom.